Nah, itu tadi Mbak Erlina. Sekarang kita geser sedikit ke Surabaya. Biar nggak cewek semua, nanti dikiranya saya modus. Nah, sekarang kita coba undang salah satu senior favorit saya juga, Mas Wahyu Sulaksono. Kita coba connect sama Mas Wahyu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam ganteng. Ya. Gimana, Mas, kabarnya? Sekarang lagi di Surabaya ini, Mas Alhamdulillah Wahyu ya. baik. Lagi di Surabaya. Ya, bisa di Kayaknya kalau di Surabaya banyak di itu ya, banyak berita-berita di media-media sosial maupun di portal-portal berita juga banyak ya berita tentang Surabaya. Jadi mendingan kita nanya-nanyanya ke yang di Jepang aja. di balik ini saya sepertinya. Lebih 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 menarik kalau nanya-nanya di Jepang gitu kan, karena Oke, oke, oke. nggak bisa nanya-nanya sendiri, jadi saya yang nanya gitu ya. Oke, oke. Bentar, Mas, minum dulu biar nggak grogi, Mas. Oke, oke, oke. Ayo. Jadi gimana Pak? Sebagai Arpol, Arek Polean yang sekarang hidup di Tokyo, Iya, betul, Mas. gimana? Ini lebaran kedua ya, kalau boleh jujur. Saya lebaran kedua di Tokyo dan Nah, benar-benar berat. Beratnya itu karena harus sungkem online. Nah, biasanya kan ketemu bisa tatap muka, bisa salim langsung ke mama, ke papa gitu. Cuman yang paling berat adalah pada saat kita habis sholat id, terus sungkemnya. Nah, itu momen paling sedihnya itu di situ. Sekitar beberapa jam setelah itu, ya harus move on lah, kayak gitu. ya, oke oke. Terus apa tadi ya? Eh, Lebaran kedua ya, belum ketiga, belum belum Bang Toyib lah ya. Iya, belum, belum. Dan satu lagi saya nggak pulang-pulang. PSBB-nya sana itu apa namanya? Kenapa, Mas? PSBB-nya Tokyo. Suaraku pelan ya, kata Acak Dodi. Suaranya jelas nggak sih? Emergency sih ini apa namanya? Iya, suaranya Mas Mas Wahyu agak sedikit jauh sih. Kalau bisa agak sedikit lebih ke apa namanya? Ke mic. Oke. Mana? Saya kira Nah, sudah. ya betul-betul. Nah, terus kalau update-nya tadi pertanyaannya tentang di Tokyo itu sebenarnya ada emergency state ya. Jadi kita penerapan emergency state. Cuman secara undang-undang pemerintah itu nggak ada yang nyuruh atau peraturan yang mengharuskan bahwa warga negaranya harus berada di dalam rumah kayak misalnya ada di Wuhan atau itu nggak ada pemerintah. Jadi pemerintah Jepang nggak bisa menerapkan itu. Cuman kita ada di emergency state. Nah, disarankan untuk setiap warga negaranya atau penduduknya itu untuk berada di rumah dan nggak banyak beraktivitas di luar kayak gitu. Tapi emergency state-nya udah dihapus ya sekarang ya? Udah dibuka ya? Sudah mulai going back to normal. Jadi bukan new normal, standar normalnya Jepang sudah mulai mengarah ke sana lagi. Hmm. Terus kalau tadi sungkem-sungkeman jadi agak melo gitu kan. Kalau puasanya piye? Apa namanya? Sahur. Terus jamnya hampir sama lah ya. Kalau jumlah apa namanya? Durasi puasanya hampir sama lah ya. Asia-Asia gitu ya. Oh, enggak sih, lebih panjang karena Oh ya panjang. kalau pas summer gini, mau musim panas gini, itu lebih panjang. Jadi imsak itu sekitar jam 2 setengah 3 gitu udah bisa. Terus maghribnya itu terakhir maghrib itu hampir jam 7. Itu baru maghrib. Oh, Jadi kalau semakin ke Agustus atau Juli, Agustus itu lebih panjang lagi durasi puasanya. Cuman kalau panjang pas lagi. musim dingin itu lebih enak karena durasi puasanya lebih sedikit. Gitu. Oke. Terus masak berarti kalau sahur? Masa Mas, alhamdulillah ya sejadi-jadinya lah tapi. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya wes lah kayaknya udah cukup ini informasi dari Jepang ini dari Tokyo ya. Ya, betul di Tokyo Mas saya. Nanti ada yang dari Osaka juga kayaknya ya. Ya, ya, ya. Nanti dari Osaka ada Mbak Isna kita coba connect juga bagaimana kondisi terakhir di Osaka. Sip, ya wes. Lanjut lah. Oke. Thank Semoga you Mas. lancar.
Ya, Oke. terima kasih Mas Wahyu. Konnichiwa. Konnichiwa. Jadi saya yang diinterview sama Mas Wahyu, ada-ada saja. Tapi sayangnya nggak berani menolak, takut ya, karena, nah itu, nggak bisa disebut ya. Gak apa-apa, kita coba jumping langsung ke Osaka. Nah, ini satu negara sama saya. Apakah Mbak Isna sudah ada di sana? Halo, Assalamualaikum, Mbak Isna. Ya, halo Mas. Halo. Bisa disapa dulu sama Wikusen sekalian, Mbak Isna lagi. Mbak Isna dari short introduction dan bisa disapa sekarang. Saya Isna, angkatan 17. Sekarang stay di Osaka, Ikeda. Oke, di Tokyo juga, di Jepang juga sama kayak saya. Nah, ini menarik ini. Kesibukannya sekarang apa, Mbak? Kalau bisa di-share sama Wikusen sekalian. Ngurus anak ya, Mas. Oke. Jadi ibu rumah tangga ya. Oke. Berarti ke Jepang ini ikut suami atau gimana? Iya, sama suami. Sama suami. Ya, kesibukan sehari-hari ngurus anak. Kenapa? Dan, kesibukan sehari-harinya kan ngurus anak nih. Emang nggak ada sampingan lain lagi apa gitu enggak ya? Enggak, kebetulan baru akhir tahun kemarin lahiran, jadi sampai sekarang masih ya sibuk sama anak. Oke, gitu masih sibuk sama anak. Terus gimana nih Mbak kalau misalnya bagi cerita sedikit tentang Ramadan dan Lebaran pertama berarti ya di Jepang ya ini ya? Atau udah berapa lama? Ini tahun ketiga sebenarnya, tapi lebarannya lebaran kedua. Oh gitu, berarti sudah 3 tahun sebenarnya di Jepang ya? Yeah. Lama ternyata, lebih lama dari saya ternyata. Saya baru mau 2 tahun ini. Oke. Kalau ini mungkin banyak yang nanya nih. Kalau misalnya ibu-ibu nih ya, kan ngurusin anak, terus ngurusin suami juga. Dan secara kan kita muslim ya, jadi makanan ini saya juga mengalami masalah ini nih. Susah nggak sih nyari bahan-bahan yang halal, terus ini apa namanya, masak sendiri itu kayak gimana gitu. Maksudnya bahan baku yang halal kan nggak banyak ya di Jepang gitu. Kalau di Tokyo sih saya tahu, cuman nggak tahu di Osaka kayak gimana ya. Sama sih, sama susahnya. Seringnya kalau bahan-bahan yang kalau kayak misal ayam, daging kayak gitu-gitu, biasanya tuh online. Mungkin Masnya juga tahu ya, Okubo online. Ya. Promosi. Nah, ada beberapa online store yang kita biasanya pesan online gitu. Kalau nggak gitu, joinan beberapa orang yang memang orang Indonesia di sekitar sini, kita barengan belinya kayak gitu. Kalau nggak gitu ya, kadang beli sendiri gitu. Tergantung kebutuhan. Gitu. Tapi ada kok beberapa supermarket di sekitar rumah itu yang ada. Tapi kalau yang deket rumah tuh emang ayam halalnya tuh jarang ada gitu. Dan harganya lebih mahal. Itu benar itu. Apa namanya? Banyak banget ayam ya, itu menarik banget, seger-seger gitu ya. Cuman memang nggak ada halalnya, itu kan kita juga takut kalau misalnya ini. Gitu. Oke. Jadi untuk kondisi COVID sendiri di Osaka, emergency state sudah dihapus atau gimana? State of emergency, setahu saya tanggal hari Senin kemarin udah nggak ada ya, udah mulai dicabut. Udah mulai going back to normal again ya. Ya. Udah mulai banyak yang keluar gitu. Tapi sebenarnya walaupun state of emergency juga banyak yang ke koeng, ke taman-taman kayak gitu banyak ya. Iya, benar. Kalau saya sih masih banyak lihat yang ke taman gitu, kayak depan apartemen tuh kan kebetulan SD. Nah, jadi masih sering, kalau nggak salah tuh SD tuh mereka tuh bergantian masuknya dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka tuh masuknya gantian, masing-masing kelas tuh masuknya 2 hari. Jadi selama seminggu mereka masuk 2 hari, jadi nggak full libur gitu. Oke. Jadi ada pergantian gitu. Yang penting mereka tuh mengurangi crowded gitu. Kayak shift-shiftan gitu ya. Kenapa? Kayak shift-shiftan gitu ya ternyata. Oke, terima kasih Mbak Isna. Keep safe, karena memang COVID-nya kita juga nggak tahu, nggak kelihatan virusnya. Jadi untuk keluarga juga tetap dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang aman. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih untuk waktunya Mbak Isna. Makasih. Iya.
Nah, ternyata Mbak Isna sudah lebih lama dari saya di Jepang. Mbak Bekti Aryani, apakah dia bisa? Iya. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is- Gimana kabarmu, Pak? Baik, Alhamdulillah. Mbak Bekti Aryani, gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. Hmm. Bisa disapa dulu, bisa self-introduction sedikit aja, dan bisa disapa ke teman-teman Rikuzen yang lagi nonton kita. Oke, kenalin, nama saya Bakti Aryani, tapi biasa dipanggil Linda. Ya, Saya angkatan 16, sekarang lagi stay di Milan, Italia. oke. Di Milan, Italia. Ini kayaknya apa dampaknya lumayan nih kayaknya di Italia. Ini apa namanya COVID-nya? Bisa Banyak. eh, sebelum ke sana nih, Mbak Linda ini udah berapa lama di Italia? Ini masuk tahun keempat. Masuk tahun keempat, crazy. Jadi ini udah Lebaran keempat apa sebelum-sebelumnya pulang ke Indonesia untuk Lebaran? Enggak, aku ini lebaran keempat sih. Jadi nggak pernah pulang sama sekali 4 tahun. Pernah sekali pulang, tapi waktunya itu pas nggak lebaran. Oke, 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 oke. Ini kok keputus sebenarnya masalah koneksi. Halo, ini internet saya atau internet Mbak? Oke, dia sudah balik lagi. Gimana? Oke, 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 oke. Nah, kalau puasa sendiri nih di Italia kayak gimana ya? Maksudnya bisa dibagi cerita untuk sampai Ramadan, sampai Lebaran itu kayak gimana? Dan juga ada outbreak juga kan? Itu impact-nya kayak gimana? Bisa dibagi cerita sedikit nggak ke teman-teman yang Wikusen? Kalau puasa di sini emang lumayan lama. Jadi kayak misalnya tuh imsak itu sekitar jam setengah tiga, jam 3 gitu ya. Ya. Nanti bukanya itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Jadi kan ya waktu buka itu panjang banget emang. Itu crazy ya, banyak banget ya maksudnya. Emang. Nah, nanti untuk taraweh itu biasanya sekitar jam 11 sampai jam 12 malam gitu. Kan waktu itu kan bakalan berubah terus kan, jalan terus kan. Iya. Jadi ya gitu. Karena tergantung ininya juga, tergantung musim sih ya, sama kayak Jepang juga sih. Kalau musim Jadi gitu. Kayak kita tuh cuma punya waktu 3 jam dari habis taraweh terus ke subuh. Terus nanti puasa lagi selama 1 hari penuh. Gitu. Itu crazy ya. Itu kalau yang diet pasti langsung kempes itu pasti ya. Oke. Terus momen paling berat nih buat Mbak Linda sendiri nih. Maksudnya pada saat Lebaran harus jauh dari orang tua. Di sana kuliah kan ya? Kuliah atau kerja nih? Kuliah ya. Kan harus. Oke. Kan jauh dari orang tua itu yang paling berat untuk Mbak Linda sendiri itu apa ya? Bisa dibagi cerita sedikit? Iya pasti berat sih. Maksudnya semua ini pasti berat, tapi ya udah sih. Tapi ya udah sih gitu. Ya yang susah kayak Lebaran gini kan nggak bisa ketemu, nggak bisa kumpul gitu. Tapi ya udah. Kan sekarang semua bisa online kan. Ya sedikit mengobati lah. Iya benar itu yang paling bikin berat kalau tadi yang sempat saya share itu yang paling bikin berat itu bukan sebenarnya kita nahan sih kan kalau saya lebih nggak tega lihat mama yang jadinya sedih gitu itu pasti berat juga apalagi Mbak Linda kan ini ya apa namanya udah 4 tahun nih udah lama banget terus outbreaknya juga dampaknya lumayan tinggi jadi kayak gitu. Ya, tapi nah oke. Mbak Linda ini saya ada request satu nih buat sama Mbak Linda nih karena buat kita strike pose untuk nanti biasa untuk mendongkrak rating biar kelihatan lebih oke, ya kan? Jadi kita nggak tahu, saya juga masih apa namanya ngasih ide karena kita temanya selamat Lebaran, mungkin kita bisa pose yang kayak begini atau kayak gimana pun terserah. Buat di strike nanti kita pakai sebagai covernya kita di Instagram TV, boleh? Itu boleh. Gini tah. Boleh deh, kayaknya bagus Mbak Linda kayak gitu ya. Oke. Ayo kita lakukan. Semoga tim ininya siap ya.
1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah dapat. Semoga dapat. Bentar, saya cek dulu ke tim kreatifnya ini kreatif karena kita juga baru banget, jadi sudah bisa apa belum? Oke, sekiranya begitu, Mbak Linda terima kasih waktunya di Italia. Tetap keep safe dan tetap kita nanti kontak-kontakan terus karena kita harus tetap menjaga silaturahim kita ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Mbak Linda. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.